Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ada hari ini memasuki surat 37 surat As-Saffat ayat 1 sampai dengan ayat 24. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji, channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah, memberikan rezekinya, memberikan kesehatan dan keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian lahir dan batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada hari ini. Juga saya berdoa kepada saudara-saudara yang pada hari ini sedang menderita sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat sakitnya, memberikan kesehatan, memberikan keberkahannya. Semoga yang pada saat ini menghadapi segala macam masalah yang berat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluarnya, memberikan solusinya. Semoga masalahnya segera teratasi. Saudara-saudara, saya mohon dengan sangat dan hormat, sudilah kiranya saudara-saudara memberikan subscribe kepada channel ini agar channel ini dapat hidup dan eksis di media sosial ini, dan selalu terus mengkaji, mentadaburi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wasofatis sofa fazaziratiz zaz'ara waltaliyati tikra inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyarik inna zayanna syama'a dunya bizinatinil awaqib wa khaftum min kulli syaitonin marid la yashama'una illal mala'il a'la wa yuhtafuna min kulli zanib tuhura wa
lahum adabun wasib illa man qadifal qad fa'atba'ahu shihabu syaqib fashtafdihim ahum asyadu qalqan amman qalagna inna qalagnahum min dinil azib bal aqibda wa yash'urun wa idza dukiru la yadhkurun wa idza ra'au ayatan tashqirun wa qalu in hadza illa sihrun mubin aida mitna wa qulna turaban wa idaman aina lamab'usun awa abauna awalun qul na'am wa antum dakirun fa inna ma yazayjas arudtu wahidatu fa idahum yangdurun wa qalu ya wailana hadha yawmuddin hadha yawmul fadlil ladzi kuntum bihi tukadzibun ukhsyurul ladina dzalamu wazahum wama kanu ya'budun min dunillahi fahduhum illa syiratil jaqim waqifuhum innahum mas'ulun Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, demi orang-orang yang berbanjar dalam barisan dan orang-orang yang mengekang hawa nafsu dengan tetap mengekang, dan orang-orang yang membaca peringatan, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Esa, Tuhannya langit dan Tuhannya bumi dan apa yang ada di antaranya, dan Tuhannya negara-negara timur. Sesungguhnya kami menghiasi langit lapisan bawah dengan hiasan bintang-bintang. Dan di sana terdapat yang memperlindungi terhadap tiap-tiap setan yang melawan. Mereka tidak dapat mendengarkan majelis tertinggi dan mereka dikecam dari tiap-tiap penjuru, digiring
dan mereka mendapat siksaan yang kekal. Terkecuali orang yang sekali-sekali merenggut lalu ia diikuti oleh api menyala yang bersinar terang. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah mereka lebih kuat dalam ciptaan ataukah orang-orang lain yang telah kami ciptakan? Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari tanah liat yang kuat. Tidak engkau heran sedangkan mereka mengolok-olok dan mereka diperingatkan, mereka tidak memperhatikan. Saya ulangi lagi. Dan jika mereka diperingatkan, mereka tidak memperhatikan. Dan jika mereka melihat tanda bukti, mereka memperolok-olokkan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang terang. Apakah jika kita telah meninggal dan kita menjadi tanah dan tulang, apakah kita akan dibangkitkan? Apakah juga ayah-ayah kita dahulu? Katakanlah ya, dan kami akan dihinakan. Saya ulangi lagi. Katakanlah ya, dan kamu akan dihinakan. Maka itu hanya teriakan satu kali, lalu tiba-tiba mereka melihat. Dan mereka berkata, celaka sekali kita ini. Ini adalah hari pembalasan. Ini adalah hari keputusan. Himpunlah orang-orang yang lalim dan kawan-kawan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, lalu pimpinlah mereka ke jalan neraka dan hentikanlah mereka karena mereka akan ditanyai. Demikianlah saudara-saudara arti dan makna surat As-Saffat ayat 1 sampai dengan ayat 24. Sekarang masuk pada penjelasannya. Terdapat di dalam ayat 1. Huruf wawu yang diartikan dan itu dalam hal ini berarti sumpah dan biasanya diterjemahkan demi. Tetapi harus diingat bahwa sumpah semacam itu hanyalah minta perhatian kita akan suatu kesaksian. Jika seseorang bersumpah demi Allah, itu biasanya ia mohon dengan sungguh-sungguh akan kesaksian Allah bahwa ia berkata benar. Tujuan orang mengambil sumpah itu sebenarnya untuk lebih meyakinkan ucapannya. Tetapi di dalam Quran apabila diambil sumpah semacam itu, keyakinan yang dihasilkan bukanlah hanya dalam pernyataannya, seperti halnya dalam sumpah biasa, melainkan karena adanya bukti yang terang yang menguatkan kebenaran ucapan itu.
Kadang-kadang dalam sumpah itu manusia disuruh memperhatikan undang-undang alam yang terang, seperti silih bergantinya malam dan siang dan sebagainya. Sekedar untuk menarik kesimpulan adanya undang-undang rohani dari undang-undang alam itu. Pada kesempatan yang lain, sumpah itu berupa semacam ramalan, sehingga apabila ramalan itu terpenuhi membuat benarnya ajaran Nabi suci Muhammad SAW bertambah jelas. Yang tersebut belakangan inilah yang dimaksud di dalam hal sumpah di sini. 3 ayat pertama menggambarkan keadaan kaum mukmin. Ayat pertama menerangkan kaum mukmin berbanjar-banjar dalam barisan, artinya sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdiri berbanjar-banjar yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam sholat jamaah 5 kali sehari, atau boleh jadi mengisyaratkan suatu ramalan tentang hari kemudian di mana kaum muslimin berbanjar-banjar di medan perang untuk melawan musuh-musuhnya. Ayat kedua menggambarkan kaum mukmin mengekang hawa nafsu mereka, sehingga orang-orang yang tadinya diperbudak oleh hawa nafsu atau keinginan-keinginan rendah kini berubah sama sekali, sehingga menjadi orang yang menguasai hawa nafsunya. Tetapi kata-kata itu dapat pula mengisyaratkan suatu ramalan tentang pengekangan mereka terhadap musuh-musuh yang kuat yang berniat akan menghancurkan kaum mukmin. 2 ayat tersebut disusul dengan ayat yang ketiga yang menerangkan bahwa kaum muslimin sajalah yang memenuhi lukisan ini, yakni orang-orang yang membaca peringatan adalah menjadi ciri khas kaum muslimin, bahwa mereka membaca Quran dalam sholat mereka sampai begitu rupa, hingga tentara yang ada di medan perang pun tetap menjalankan salat fardu dan membaca Quran dalam sholat mereka. Dengan demikian, tegaklah kebenaran besar berupa keesaan ilahi. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Esa. Hendaklah diingat bahwa walaupun para mufasir berpendapat bahwa 3 ayat pertama melukiskan keadaan malaikat, tetapi mereka juga menerangkan bahwa lukisan itu dapat diterapkan pula terhadap pasukan Islam yang bertempur melawan kaum musuh. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 5. Kata Rabbul Masyariq yang mengisyaratkan tanah-tanah timur adalah ramalan bahwa tersiarnya Islam itu mula-mula dari timur, sedangkan kemenangan Islam di barat agaknya dicadangkan untuk zaman akhir. Kata masyariq adalah jamaknya kata masyriq, artinya tempat terbitnya
matahari. Sama halnya seperti persamaan kata Inggris age itu juga diterapkan terhadap negara-negara timur. Penjelasan berikutnya ayat 7. Dakwah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditentang oleh dua golongan musuh di kalangan bangsa Arab, yaitu golongan ahli duniawi dan golongan pendeta yang terdiri dari tukang ramal dan ahli nujum yang dikenal sebagai golongan kahin. Ahli nujum ialah yang di sini disebut setan yang melawan, karena mereka mengira bahwa mereka dapat memanggil arwah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bertalian dengan hari kemudian. Bentuk perlawanan ini juga disapu bersih oleh banjirnya kebenaran Islam yang kuat. Dan semenjak Islam mengalami kemajuan, jabatan kahin atau penujuman itu lenyap dari tanah Arab. Len leksikon atau mufasir lain di bawah kata kahin disebutkannya langit dan bintang dalam ayat sebelumnya itu untuk menunjukkan populernya kepercayaan tahayul tentang ilmu ramal hari kemudian yang menurut ahli nujum dan tukang ramal didapat dari bintang-bintang, dilindungi dari tiap-tiap setan yang melawan. Artinya mereka tidak dapat memasuki rahasia Tuhan. Bisa dilihat di dalam tafsir nomor 2365 dan tafsir nomor 2582. Selanjutnya penjelasan ayat 8. Yang dimaksud di sini ialah dugaan kaum peramal tentang hari kemudian, yang dengan itu mereka disanjung-sanjung oleh orang banyak. Di sini ditunjukkan bahwa mereka tidak dapat mendekat kepada sumber ramalan yang sejati. Yang dimaksud majelis tertinggi ialah para malaikat yang diberitahu pertama kali tentang wahyu ilahi. Jika kita mengambil arti yang lain dari kata yuhdofun, yaitu dilempari, maka boleh jadi yang dituju ialah musuh-musuh duniawi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sini diramalkan akan dilempari dari tiap-tiap penjuru sehingga tidak ada satupun di antara usaha mereka yang mendapatkan kesuksesan. Selanjutnya penjelasan ayat 9. Ayat ini dan ayat sebelumnya menggambarkan keadaan para ahli nujum pada waktu datangnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum datangnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para ahli nujum mampu menyesatkan banyak orang dengan dugaan-dugaan mereka tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tetapi
Setelah Nabi suci Muhammad SAW datang, mereka dicela dari tiap-tiap penjuru, sehingga akhirnya jabatan kahin lenyap dari tanah Arab, sebagaimana diterangkan dalam tafsir sebelumnya. Atau boleh jadi yang dimaksud ialah tumbangnya perlawanan yang biasa. Selanjutnya adalah penjelasan ayat 10. Kata kotifa artinya menggondol atau merenggut, dan kata kotfatan artinya satu kali renggutan. Adapun artinya ialah jika seorang ahli nujum memperoleh kesempatan sekalipun hanya satu kali, ia segera diikuti oleh nyala yang menembus kegelapan. Dengan perkataan lain, mengusir kegelapan yang ke arah itulah seorang ahli nujum menyesatkan manusia. Hendaklah diingat bahwa kata sitop hanyalah berarti nyala. Ini terdapat di dalam kamus Lin Lexicon dan bisa dibandingkan dengan ayat Quran Suci surat 27 ayat 7 yang menerangkan bahwa Nabi Musa pergi dengan membawa shihab. Adapun kata syakib artinya menembus kegelapan atau bersinar terang. Selanjutnya penjelasan pada ayat yang ke-11. Kata lazib berasal dari kata lazaba, artinya kokoh, ketat, keras, atau tetap. Oleh sebab itu lazib berarti keras. Orang yang diciptakan dari tanah liat yang keras adalah orang yang sempurna rohaninya, yaitu Nabi suci Muhammad SAW dan para pengikut beliau. Ayat ini menerangkan perlawanan kaum ahli nujum terhadap Nabi suci Muhammad SAW dan para ahli nujum. Diperingatkan bahwa Nabi suci akan menang karena beliau diciptakan serba sempurna oleh tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya penjelasan pada ayat 18. Artinya mereka bukan saja dibangkitkan di akhirat untuk merasakan akibat perbuatan jahat mereka, melainkan di dunia ini pun mereka akan dihinakan. Ini adalah ramalan tentang hancurnya para musuh Islam di dunia ini. Selanjutnya penjelasan pada ayat 22. Meskipun gambaran tentang tidak berdayanya kaum lalim yang diuraikan dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya itu diterapkan terhadap kehidupan di akhirat, namun itu menggambarkan pula keadaan mereka di dunia ini. Demikianlah kajian kita pada hari ini, surat As-Saffat ayat 1 sampai dengan ayat 24.
mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.